Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar, saudara, Bapak Ibu semua? Doa saya, kita semua di dalam kasih Tuhan dan perlindungan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kembali berjumpa di dalam renungan rohani, Aku Percaya. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, percayalah bersama dengan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, kita aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Berbicara tentang perlindungan Tuhan, bersama-sama nanti kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya akan bagikan di dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, hari ini sama-sama kita akan dengar firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Aman dalam lindungan Allah. Saudara dan saya, kita mungkin pernah mendengar Mazmur 91 ini, atau mungkin saudara pernah membaca, atau bahkan mungkin saudara sekarang sedang membaca ayat Mazmur 91 dalam hari-harimu. Tapi hari ini izinkan saya untuk bersama-sama kita diberkati melalui ayat ini yang akan saya bagi dalam 4 bagian. Di bagian yang pertama, saudara dan saya, kita akan melihat yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Firman Tuhan katakan kesetiaannya ialah perisai. Dalam bahasa Inggris kata perisai artinya shield. So hari ini kita akan berbicara tentang Jesus is my shield. Yesus adalah perisai saudara dan saya. Dia adalah kekuatan saudara dan saya. Dia yang melindungi saudara dan saya. Hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana saudara dan saya mengalami perlindungan Tuhan, mengalami Yesus sebagai perisai kita, sebagai perlindungan kita. Sebenarnya saudara, rahasianya sudah kita baca, rahasianya ada di kalimat pertama, di ayat pertama yang tadi kita sudah dengar. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, tapi ini rahasianya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi orang yang duduk dalam hadirat Tuhan, orang yang berlutut di hadapan Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan dan menyediakan waktunya khusus bagi Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Orang yang duduk di bawah kaki Tuhan, Alkitab katakan adalah orang yang akan melihat perlindungan, akan melihat pembelaan dari Tuhan. Dan dia dapat berkata bahwa Allahku, kota perlindunganku yang kupercayai. Puji Tuhan. Ketika saudara dan saya mempercayai seseorang, ya saudara, atau satu pribadi, tentunya saudara akan berharap bahwa pribadi tersebut dapat melindungi apa yang menjadi mungkin rahasia dari hidup saudara yang mungkin saudara ceritakan kepada seseorang tersebut. Begitu juga dengan Allah kita. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Apa yang saudara dan saya sedang hadapi. Seperti contoh terdekat. Keadaan hari-hari ini. Ya saudara, apa yang tadi barusan kita dengar. Firman Tuhan juga berkata sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi ini. Firman Tuhan telah berkata saudara. Dia yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Jerat itu berbicara tentang apa? Jebakan si iblis. Ya, jebakan si jahat yang senantiasa mengintai saudara dan saya untuk menjerat kita, untuk menjebak kita di dalam dosa agar kita jatuh dalam dosa, dalam perangkapnya yang jahat. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis berjalan mengaum-ngaum ya untuk menelan orang yang dapat ditelannya. Saudara, di kalimat terakhir yaitu orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan,
ketika ada orang yang dapat ditelan, artinya ada orang yang tidak dapat ditelan. Dan siapa orang yang tidak dapat ditelan? Iblis itu, ya, yang mengaum-ngaum seperti singa, yang berusaha menakut-takuti, berusaha mencemaskan saudara dan saya dengan semua kejadian hari-hari ini, dengan semua ketakutan yang mungkin hari ini sedang kau pikirkan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Dan engkau dan aku adalah bilangan orang-orang yang tidak bisa ditelan. Oleh apa? Oleh kejahatan, oleh ancaman si iblis itu. Sebab apa? Bukan karena kuat gagah kita. Sebab Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita, kota benteng kita, kota perlindungan kita. Allah yang berkata bahwa kita duduk di bawah lindungan Allah yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, diluputkan dari bahaya, diluputkan dari segala yang jahat. Maka hari ini, ayo, mari. Rahasianya sederhana, saudara dan saya, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, walaupun mungkin saudara capek, walaupun mungkin saudara letih, tapi di saat malam hari adalah saat yang tepat ketika mungkin orang lain sedang istirahat. Bukan berarti kalau siang tidak diterima sama Tuhan, tetap semua waktu adalah baik bagi Tuhan dan bagi saudara dan saya orang percaya. Tapi ketika saudara dan saya datang membawa korban, artinya apa? Mungkin kita harusnya sedang istirahat, mungkin harusnya kita tidur, orang lain juga tidur, orang lain mungkin istirahat. Tapi kita bawa hidup kita untuk duduk di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi, dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, dan bermalam. Bermalam artinya apa? Memberikan waktu kita untuk Tuhan, kepada Tuhan, mendengar suaranya, memohon perlindungannya, berseru kepada Tuhan tentang semua pergumulan, bahkan kebutuhan, keperluan apa yang hari ini saudara dan saya doakan. Saya percaya Tuhan akan menjadi satu-satunya perisai buat saudara dan saya. Tuhan akan meluputkan engkau dari jerat penangkap burung. Engkau dan aku diluputkan dari jebakan si iblis, bahkan dari penyakit sampar yang busuk, penyakit sampar, penyakit yang menular, sama seperti pandemi hari-hari ini. Engkau dan aku akan diluputkan. Tuhan beri sarana dengan kuasa minyak dan anggur, saudara dan saya, dengan kuasa firman Tuhan, saudara dan saya diluputkan, sama seperti tanda darah di ambang pintu rumah orang Israel. Mereka diluputkan dari kematian anak sulung. Dan saya juga terlalu percaya, saudara dan saya, ketika engkau terus duduk bermalam, bersekutu dengan Tuhan, bersama keluargamu, juga persekutuan secara pribadi, itu akan menolong saudara dan saya, menyelamatkan kita, meluputkan kita, saudara dan saya, yang ada kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kuasa firman Tuhan, saudara dan saya diluputkan. Saya teringat, saudara, ada seorang anak muda yang dia bekerja bersama dengan 7 orang temannya, dan dia bekerja secara bersama-sama karena mereka adalah sebuah event organizer. Dan singkat cerita, 7 orang yang lain terinfeksi virus ini, saudara. Dan maksud saya, mohon maaf, 1 orang dari 8 orang ini ada terkena sebuah terinfeksi virus ini, saudara. Dan yang 7 termasuk dia harus dites juga untuk diketahui apakah mereka terdampak juga atau tidak. Dan hari itu ternyata Tuhan izinkan yang 6 itu terdampak. Hanya 1 pemuda ini yang sering menerima perjamuan kudus minyak urapan, sering bersekutu, berdoa kepada Tuhan, selalu ada minyak di kepala. Dan hari ini, saudara, saya mau sampaikan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 8, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu, karena minyak adalah gambaran kuasa Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita diluputkan, kita dipisahkan dari segala yang jahat, dipisahkan, diluputkan dari maut, diluputkan dari sakit penyakit, dan dia bersuka cita sebab Tuhan melindungi dia, Tuhan perisai dia, Tuhan perisai dalam kehidupannya. Tuhan yang sama juga menjadi perisai dalam hidup saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya, Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Shalom.